Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari jurusan Akuntansi Syariah semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ dan struktur Good Corporate Governance, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Apa sih yang dimaksud dengan Dewan Komisaris? Dewan Komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen, mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Untuk menjadi seorang Dewan Komisaris harus memiliki beberapa syarat khusus menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang pertama, mampu melaksanakan perbuatan hukum, artinya cukup umur, sehat jasmani, dan rohani. Kedua, tidak pernah dinyatakan pailit. Pailit adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk melakukan kewajibannya atau membayar hutangnya. Ketiga, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dibagi menjadi dua, yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utusan. Komisaris Independen merupakan komisaris yang berasal dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama perseroan, anggota direksi perseroan, dan anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independen diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham. Sedangkan komisaris utusan merupakan salah satu seorang dewan komisaris dan masih bagian yang tidak terpisahkan dari dewan komisaris itu sendiri. Komisaris utusan diangkat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang tugas utamanya adalah untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Selain itu, struktur dari Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris. Satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah komisaris independen paling tidak kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Perlu diketahui, Dewan Komisaris yang telah menjabat selama 2 tahun periode masa jabatan dapat diangkat kembali selama Dewan Komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Dan juga Dewan Komisaris tidak boleh terafiliasi karena dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, objektif, dan meningkatkan fairness yang sebagai salah satu prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah Komite Audit. Apa sih yang dimaksud dengan Komite Audit? Komite Audit memiliki peran yaitu untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi kepada Dewan Komisaris, terutama terkait masalah akuntansi, laporan keuangan, sistem pengawasan internal, serta auditor independen. Kemudian adalah wewenang Komite Audit. Yang pertama, menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya, misalnya menyelidiki dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan. Yang kedua adalah mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan. Artinya, Komite Audit mencari informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Yang ketiga adalah mengusahakan saran hukum dan saran independen profesional lainnya apabila diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit. Dan yang terakhir adalah mengundang pihak luar dengan pengalaman yang sesuai apabila dianggap perlu. Namun semua itu harus disetujui oleh Dewan Komisaris.